Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni lagi sekali kita dapat bertemu di satu majlis sangat baik, lagi mulia ini, rumah Sahibul Bait Ayahanda Pak Tuan Said Nasruddin dan Bonda Kapah, sebagai keluarga yang telah bersedia dan menyediakan tempat bagi kita. Sama-sama kita melaksanakan ibadah, khususnya pada malam ini dapat kita sama-sama mengadakan menakib Syekh Abdul Qadir Jalani. Saya muliakan pengurusi majlis, muliakan seluruh ikhwan akhwat yang sedang berusaha mengamalkan tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah untuk pesantren Suryalaya yang bertempat di Polis Darul apa? Indra kayaknya boleh ni bisa sikit kayangan. Saya tadi telah mendengar satu ucapan daripada Al-Mukarram Anda Ustaz Yunan bagi perasmian pengiktirafan mereka Qadiriyah Naqsyabandiyah untuk pesantren Suryalaya di Malaysia, di Negeri Sembilan. Ada seminar. Ini seminar di sana sini, gebar-gebor mencari ilmu tasawuf. Kalau dilihat, ada yang tak senang dengan tasawuf, ada yang senang ni, senang dengan tak senang ni dia anak adik kembar. Dari semenjak dulu sampai hari ini, benar ni berlalu terus berlalu. Kalau kita mengambil pengiktirafan di dalam tasawuf ini, bukan 10 tahun yang lalu, dari semenjak Nabi Allah Adam alaihissalam akhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa suatu pedoman, petunjuk bagi umat di dunia ini. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan umat untuk membawa kebahagiaan dan menjamin kehidupan umat manusia, terutama umat Islam yang berada di dunia ini, untuk selamat bahagia di dunia akhirat. Itu tugas yang besar. Allah Subhanahu wa taala melahirkan seorang hambanya yang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam
milik kita semua. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan adanya kelahiran beliau ke dunia ini, kita dapat melihat kebesaran dan kemuliaan Allah, dapat melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam ini bukan lahir pada 10 tahun yang lalu, lahir pada zaman Nabi Allah Adam alaihissalam bersama dengan nenek moyang kita. Hanya pada ketika itu Islam tidak teratur dan tidak tersusun. Kesempurnalah Islam selahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diakui langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika wida beliau sedang mengerjakan haji di Arafah di Makkah Al-Mukarramah, padang pasir Sahara. Ketika beliau sedang wukuf, akhir wida beliau, akhir beliau hampir putus ruhnya, itulah Allah mengakui, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Satu pengiktirafan, pengakuan Allah. Nah, Islam itu melengkapi. Kalau dilihat, saya catat sedikit dalam sebuah kitab atau Allah hikam yang telah dijelaskan kaidah Islam lahir ke dunia ini untuk membawa umat kebahagiaan dunia akhirat. Iktirafan Islam ini dari semenjak dulu. Kalau gitu kita tidak perlu ragu dan perlu bimbang. Apalagi kita sebagai umat Islam perlu bersyukur kepada Allah. Dan kita juga sedang meningkatkan iman takwa kita kepada Allah dan mengamalkan zikir yang menjadi pokok asas umat Islam dibawahi utusan Nabi dan Nabi terus menerus sehingga sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Kalimah menjadi warisan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Dalam Islam ada 3 bentuk ilmu, kaidah untuk kita merawatkan kehidupan. Pertama, Islam yang sudah sempurna, langsung diakui langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Islam ini sempurna karena diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna din indallahil Islam. Sesungguhnya tidak ada agama yang lebih mulia, yang semulia-mulianya. Insyaallah yang sebenar-benarnya. Allah mengaku sendiri hanya agama Islam. Oleh karena itu kita pada malam yang mulia ini mengambil berkat malam munakib Syekh Abdul Qadir Jailani Qarasallahu Siru, kita sebagai umat Islam hanya untuk meningkatkan penerusan ibadah kita kepada Allah yang telah ditinggalkan wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari generasi ke generasi sehingga sampai kepada Syekh Haji Ahmad Syahibul Wafa Tajul Arif, sampailah kepada kita, sampailah ke polis malam ini. Alhamdulillah, Masya Allah, ini nikmat. Kita sudah mengamal dan mengambil zikir. Kalau kita sudah mengambil bai'ah zikir, kita perhatikan. Pertama, tujuan kita mengambil talqin. Kita kena paham dulu talqin. Saya banyak kali orang tanya tentang talqin. Sampai hari ini pun orang tanya lagi tentang talqin. Apa perbedaan talqin? Bagaimana cara talqin? Pada mula dia tidak memaham apa itu talqin. Ada dulu pernah bawa kayu putih setengah kayu. Kalau coba saya waktu saya di rumah saya lama di Jabasu, dia bawa kayu putih setengah kayu. Dia tanya bawa kayu putih nama apa? Nah, hadiah buat guru. Untuk apa nih? Untuk saya ditalqin.
Kemudian tuh dia baring, dia tidur. Suruh saya selimut, suruh kapan dia? Oh, saya kata ini bersih lama, kau macam bau. Macam ni tak payah, kita semua tahu. Bersih lama. Dia tanya dia, siapa yang beritahu bawa sampai begini ni? Dia kata kawan saya. Kawan tu pernah datang sini ke dah? Belum. Baik begitu lah. Kawan yang beritahu kat dia suruh bawa setengah kayu nak ambil talqin tu pun tak pernah datang jumpa dengan saya. Dia buat andaian bila talqin itu kena kapal. Lepas kapal tu kena mandi. Oh, bawa lah kayu setengah kayu. Alhamdulillah. Saya kata kalau gitu kena mati dulu lah. Baik, kita pahamkan sedikit di dalam Islam. Karena Islam ini sebenarnya kafah. Islam itu merangkumi semua aspek. Kalau kita lihat ahli tarekah yang mengamalkan zikir ini, sumbernya dari Islam. Dasarnya Al-Quran, Sunnah, ijma' ulama dan qiyas. Dia tak boleh lari di berat itu. Al-Quran ini salah satu pedoman bagi seluruh umat Islam dimanapun zaman dia berada. Quran itulah tidak akan diganti Quran baru. Kekal Quran yang sedia ada, yang sudah disediakan oleh para sahabat, utusan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga akhir zaman. Maka kita tengok sedikit inti Islam. Sebab itu kita tengok tarekat ini yang kita belajar, tarekat itu bukan daripada satu aliran. Ada aliran mazhab ini, ada aliran Syafi'i, ada aliran Hanafi, ada aliran gini-gini, bukan aliran. Tarekat itu salah satu daripada ajaran itu sendiri di dalam Al-Quran, dalam Islam. Dia ada 3 itu. Intinya Al-Quran, intinya Islam itu salah satu daripadanya ilmu syariat. Wajib kita pelajari ilmu syariat. Sumbernya fikih. Apa fikih ini? Berdasar kepada hukum haram, halal, batal, makruh, sunat, wajib dan sebagainya. Ini inti. Di mana dia? Tujuannya fikih ini, syariat itu, sumbernya ilmu untuk memperbaiki anggota badan kita. Di sini tersirat satu, dari dalam tubuh kita tersirat 2 ruh. Yang pertama nama ruh jismaniyah. Ruh jismaniyah. Paham dulu, jangan dengar aja. Saya balik itu air memeruh lah ya. Ini berkait rapat dengan Islam itu sendiri. Karena kita sebagai umat Islam berkait dengan masalah kehidupan amaliyah kita yang disebut talqin dari itu. Apa sebab kita talqin? Kenapa kita perlu ditalqin? Roh jasmani ini dia berkait rapat dengan tubuh jasmani kita, tubuh badan kita nih. Roh ini rapat, dia sangat erat dengan nyawa. Ada yang panggil nyawa. Dan hidup kena hidup kita kena nyawa. Kena hidup ini kena ada nyawa. Betul ada nyawa? Mati. Tiap mana pun orang kau tanya, saya ni yang hidup kena ada. Kau tak ada nyawa, mati. Ya itu juga disebut roh. Itu juga disebut nyawa. Roh itu dipanggil roh jasmani yang rapat berada dengan tubuh kita, tubuh badan ni. Maka nyawa itulah yang menghidupkan nafas kita. Nafas yang masuk bergerak dalam tubuh kita. Kalau nafas ni dia masuk tak keluar, apa jadi? Kalau keluar tak masuk, kalau masuk tak keluar aja, sesak. Itu cari doktor lah, pakar-pakar. Mana roh jasmani inilah yang agak disebut nyawa.
dan nyawa itu untuk menghidupkan napas kita. Ruh itu untuk menghidupkan nyawa, dan nyawa untuk menghidupkan napas kita, dan napas itu untuk menghidupkan tubuh kita. Kalau tubuh ini tidak ada napas, napas melalui kemana ya? Dihidup melalui mana? Melalui dua saluran ini. Napas tak masuk ke hidung, masuk ke telinga. Ada napas boleh hidup masuk ke telinga? Nah, dia masuk ke saluran dia. Dia masuk, napasnya itu maksudnya masuk ke hidung, keluar dan masuk, ada sarungnya, ada tempatnya. Ini disebut jismania. Kalau dia sudah keluar napasnya, tidak lagi bernyawa. Kalau dia tak bernyawa, mana tak ada nyawa, apa jadi? Mati. Apa hukum mati? Ada berapa hukum tentang mati? 5 tentang hukum mati. Pertama, mandi. Kedua, kapan? Ketiga, sembahyang. Keempat, liang lahat. Saya tak banyak panggil liang lahat dah, dia pakai keranda. Keranda itu bukan lahat tu. Lahat tu dia gali ke bawah tu. Ke bawah di dalam satu lahat itu dia kembali ke bawah, dia masuk, dia tutup dengan papan. Orangnya pakai papan keping. Gitu lah. Paling mahal dah tu. Yang dia nak bawa balik menghadap Allah. Lebih mahal lagi tak ada. Lagi keping papan tu cukup mahal dah. Ini kita buat papan kita dengan papan marah lah, papan jubin dan semacam-macamnya. Yang nak bawa balik screen aja sebut dia. Yang nak tutup tubuh tu, yang nak berhadap dengan Allah SWT, maka selesai semua urusan itu baru disebut talqin. Jadi ada 5 syarat istilah mana sudah roh tidak ada, nyawa tidak ada, napas tidak ada, bila disebut mati, maka termasuklah dia harus menghadapi 5 ini. Jadi kalau 5 ini kita hanya bersiap untuk mati, maka semasa hidup kita juga harus kita buat persiapan sebelum kita menghadapi di sakaratul maut. Ini panggil sakaratul maut, sakarat. Sakarat ini dia diangkat dari hukum ni. Belum mati duduk di sakarat hukum. Maka bila mati ditalqin. Talqin itu di sini malah kita mendidik, kita mengajak dia, mengingatkan dia. Kalau dia paham bahwa dia sudah tidak ada lagi jalan, yang dia akan menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nama ruh jismaniyah. Dia roh jismaniyah ini dari sebutan nyawa, napas yang bergerak dalam tubuh ini, maka dia bergeraklah, napas masuk dan keluar, bermainlah dia, berjalanlah dia, melihat, mendengar, memikir dan sebagainya. Yang kedua dipanggil roh rohaniyah. Rohaniyah. Yang tadi ini roh jasmani, inilah berapat dengan syariat. Tujuannya untuk memperbaiki anggota tubuh. Maka di sini ada 3 dalam syariat ini. Dalam Islam, dalam syariat ada 3. Yang pertama taubat. Balik. Taubat itu artinya kembali. Kembali kepada apa? Kembali kepada dosa yang kita lakukan, dosa atas tubuh kita. Satu peranan di Pondok Inabah, kata Al-Mukarram pengesabah, harus dulu mandi, latih dulu mandi. Mandi apa? Mandi taubat. Satu latihan riyadhah pertama. Kalau kita mati kena mandi, buang dosa-dosa kita dulu sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu latihan. Maka situ dipanggil taubat, diikuti taubat ini kembali dari segala dosa kita, dosa tubuh kita, dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa kaki, dosa tangan. Ini semua melibatkan dengan dosa-dosa
yang kita lakukan di atas tubuh kita. Maka di satu latihan riyadhah di dalam ajaran Islam dalam ilmu tasawuf, mandi sunat taubat. Sebelum kita dimandikan oleh orang, kita mandi dulu diri kita, karena bersihkan dulu. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah, menyesal atas segala perbuatan maksiat itu dengan sesesal-sesalnya, yaitu tidak akan kembali lagi. Satu, kembali kepada setiap dosa itu tidak cukup dengan mandinya, diikuti dengan takwa. Takwa ini satu sifat yang istiqomah, berterusan, memperhatikan keaibannya, kelemahannya, kesalahannya, bahwa dia bawa sudah dia bertaubat, dia kembali kepada dosa-dosa dia, kembali kepada kebenaran. Situ dia terisi satu sifat di situ yang namanya takwa, untuk meninggalkan segala larangan-larangan Allah dan mendekatkan segala alhan-alhan Allah. Ini prinsip. Setelah dia mengenali bahwa dia bersalah, maka dia berusaha untuk melaksanakan segala perintah Allah dengan sedaya kemampuannya, dan berusaha untuk meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas tubuh jismaniahnya. Mana dia untuk berusaha situ? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, munibi ilaihi wattaqu wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin. Munibi, kembali pada dosa itu. Setelah dia insaf dia, apa dia buat? Dia melaksanakan ibadah yang setelah Allah Ta'ala tunjuk itu. Yang pertama, kerjakan ibadah solat, sembahyang, mula praktik, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar bersih tubuh jismaninya daripada segala kekhilafan, dosa, noda, lalai dan lupa yang telah mengimpit kehidupannya itu. Jadi dia merasa dia sangat perlu memperbaiki. Maka di Pondok Inabah ditunjuk oleh pengusaha Abah itu, yaitu mandi sunat taubat, lalu diikuti dengan praktika qiyamul lail. Ini satu latihan, bukan hanya tobat, tapi perlu kembali tobat itu, tinggalkan segala arahan yang dilarang oleh Allah dan laksanakan yang diperintah oleh Allah. Satu, ini bagi ilmu fikih, tahu bagaimana nak ambil wudu, yang ayatnya, yang dilulus, yang tidak dilulus, itu semua dipelajari untuk menyempurnakan tubuhnya supaya bersih, tempat tinggalnya, tempat duduknya, pakaiannya, tempat makan minumnya, tempat ibadahnya, semua perlu diperbaiki. Alhamdulillah, tengok di tempat ini sudah disediakan begitu rapi sekali untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dalam Islam disebut thariqah. Kalau tadi syariat, tujuan syariat itu untuk membersihkan jisma, tubuh badan kita. Sedangkan thariqah itu untuk memperbaiki hati. Ini disebut rohaniyah yang ada di dalam hati kita. Untuk memperbaiki hati ini kena ada 3 sifat di situ. Yang pertama ikhlas, yang kedua siddiq atau disebut jujur, benar apa perkataan dia itu benar, ikhlas diikuti dengan tamakninah. Ini 3 di dalam tarekat. Tujuan apa? Tarekat itu untuk memperbaiki hati. Saya contohilah. Sekarang kenapa kita mengambil talqin zikir? Tujuan yang pertama kita mengambil talqin zikir itu, yaitu salah satunya
untuk memperbarui iman kita. Karena tarekat membersihkan hati itu karena hati adalah tempat Allah Ta'ala letakkan iman. Nabi bersabda, al-imanu ma'rifatul qalb. Iman itu bermula dari dalam hati. Tempatnya di hati, sarangnya di hati. Hatilah tempat Allah Ta'ala isikan iman. Karena Nabi bersabda, jadidu imanakum bikasyrati la ilaha illallah. Hendaklah kamu memperbarui iman kamu, berarti membersihkan hati kita dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah melalui kalimah la ilaha illallah. Ini juga disebut talqin. Kalau hati sudah mati, apa hukumnya? Badan mati dital, hati juga kalau mati ditalqin hati itu untuk mengingatkan, bersihkan hati supaya selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati itu ikhlas kepada Allah, jujur kepada Allah, selalu mengingatkan Allah. Ini dalam Islam yang kedua disebut tarekat. Tarekat itu jalan untuk memperbaiki hati supaya hati ikhlas. Karena kalau di tubuh ada punya dosa, dimandi dengan sunat, dengan tobat, dibersihkan dengan tobat, hati juga ada punya dosa. Dosa hati itu ada 14 dalam itu, untuk kita bersihkan 14 tuh, mengikut para ulama tasawuf. Satu daripadanya riya. Kalau kita tidak ada selama, mudah-mudahan tidak ada pada kita. Dalam hati penyakit itu riya, takabur, dengki, hianat, sombong, angkuh, fitnah, ancam, dendam, bohong, sarakah, ujub, iri hati, dan sya'uzan. Ini penyakit hati yang perlu dibersihkan. Kalau penyakit tubuh dimandi dengan mandi taubat, kalau penyakit hati dimandi dengan zikrullah. Dimandikan dengan zikrullah, disinarkan dengan cahaya zikrullah. Ada dua zikir di situ. Mengikut tarekah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, dua zikir. Satu yang diucapkan dengan lisan lidah untuk memperbarui kembali iman kita dengan kalimat la ilaha illallah. Satu zikir yang ditanam hati untuk memantapkan iman. Yang satu untuk memperbarukan iman, yang kedua untuk memantapkan iman kita. Maka tugas kita di sini, setelah kita mengambil ijazah, mengambil talqin, sudah diperbarui iman kita. Kalau iman sudah diperbarui oleh seorang syekh, mursyid, tinggal apa yang perlu kita buat. Pertama, jadidu imanakum bikasyrati la ilaha illallah. Pertama kita mengambil talqin zikir itu untuk memperbarui iman kita. Alhamdulillah, kata-kata sudah kita ditalqin. Ya, tinggal kita berusaha. Bila sudah diambil satu ijazah, sudah pahami kita iman sudah diperbarui, tinggal kita berusaha. Dan amalkan zikir yang kedua itu tujuannya zikrullah alamul iman. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan sesudah iman diperbarui, ditingkatkan iman itu. Yang kedua, tingkatkan. Tingkat macam mana? Zikrullah alamul iman. Ciri tanda orang yang tingkat zikirnya kepada Allah, Allah akan angkat semula imannya. Yang sudah diperbarui, ditambah lagi iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat la ilaha illallah. Yang sudah diperbarui, ditingkatkan amalnya, maka nanti imannya akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperbanyakkan zikir, iman dia mula bertambah, sinar tauhid mula tumbuh, hatinya mula tenang, jiwanya mula tentram, rasa aman, tenang. Dengan bizikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman itu dengan mengingatkan Allah, dia rasa tenang. Bagi orang beriman,
Ingat saja Allah, dia tenang. Karena dengan mengingatkan Allah itulah iman dia bertambah. Tambahlah imannya. Oleh karena itu dinasihatkan oleh pengusaha Abah dulu harus continue banyak zikir. Zikir itu akan menambahkan iman, kata Nabi Sallallahu. Maka iman sudah ditambah dengan zikir terus menerus. Berapa banyak zikir ini? Hanya tiap fardu 160. Tidak banyak. Tiap fardu 160 zikir yang benar, kata Abah. Saya setelah disuruh oleh pengusaha Abah diberi satu panduan dulu. Abah suruh saya zikir kalimah la ilaha illallah sebanyak 490.000. Satu anggota 70.000 kali 7 anggota 490.000. Latih dulu, kata Abah. Nak meningkatkan iman tu la ilaha, kata-kata mengikut tarekat Qadiriyah hanya 165. Tapi Abah kata jangan begitu, kamu harus banyak. Satu anggota tubuh di 7 anggota ini, satu anggota 70.000 kalimah la ilaha kali dengan 7 490.000. Cukupkan dulu, nanti ketemu dengan Abah, kata dia. Saya tekun Ustaz 7 bulan 7 bulan tu kira cukup lama lah. Nak cukup 490.000 tu. Karena Abah kata zikir yang benar, jangan hanya hitungan saja. La ilaha illallah. Setelah genap cukup hisap saya 490.000, saya tambah lebih 25.000. Kalau gugur jatuh kurang catat. Jadi campur dengan berapa ribu lagi tadi tu? 40? 90.000. Bawa lah ada Abah. Sudah habis selesai pagi-pagi Abah panggil saya untuk majlis makan. Sudah makan Abah panggil, Yuki, bawa pennya, sama kalamnya, kertas, bawa ke sini. Kita catat semua apa yang kita makan. Sekarang banyak. Coba, kata Abah mau lihat. Bawa kukunya tu. Yang kita catat tu ada 70.000, 80.000, sehingga genap 490.000. Buka. Kata Abah tutup seperti ini. Kipas pula adalah tu Pak Agus bawa kipas keluar. Karena di kamar Abah tu tidak ada ikon yang kipas. Bawa kipas. Kipas buka buku saya. Jatuh tempat yang tak ditulis, muka surat yang kosong. Dalam buku tu ada kertas, tapi kertas kosong. Kata Abah masih kosong dikira-kira. Udah dihitung 490.000 masih kosong. Masih kosong. Saya ingat kalau kosong tu tak laku langsung habis. Aduh, wasam. Masya Allah. Ya. Dia benar Juki zikirnya. Kosong. Dibuka buku oleh kipas tu, tempat muka surat yang tak ditulis, tak dicatat. Artinya muka surat kata tu yang kosong. Kata Abah, kalau begitu masih kosong. Lalu Pak Otong masuk. Bah, paham saya, Pak Otong kan hidup selalu bercanggah dengan Abah. Itu yang bukan bercanggah dengan Abah itu satu-satunya. Tidak bukan nih. Kalau kami kalau dengan Abah itu gitulah, kalau Pak Otong itu memang canggah dulu.
ambil pendapat. Bisa kata Pak Otong, saya bisa menerima pendapat kalau tidak bercanggah tidak bisa pendapat. Karena bercanggah pendapat itu benar untuk meluluskan kebenaran, kata Pak Otong. Oh, kata Abah, coba. Coba, kata. Yang kosong itu Ustaz, kata Pak Otong. Itu benar. Ikut saya. Karena kalau sudah jadi kosong, itu sudah benar. Quran juga mulai dari kosong. Baru bisa tercetak 666 ayat dari mulai kosong. Dari nol itu, di dalam nol itulah satu noktah asal. Noktah itu dia mencukupi, titik itu. Itulah sebenarnya la ilaha illallah. Oh begitu kata Abah. Tafsir Pak Otong. Kalau gitu benar juga Juki. Yang kosongannya hanya kertasnya, isinya masih benar. Harus ditingkat lagi. Tuh. La ilaha zikrullah hisnu minasyaitan. Yang ketiga. Sesudah iman diperbarui dengan sebanyak 490.000 itu, maka harus ditingkat. Kalau tidak ditingkat nih kosong bisa kosong. Kata bisa kosong terus, tapi kalau ditingkatkan lagi, insya Allah ia akan kekal kosong itu, akan jadi benar. Maka dengan kalimat la ilaha itu yang ketiga, kedua zikrullah hisnu minasyaitan, yang mengganggukan iman, mengganggukan zikir ini yang namanya syaitan itu. Tidak pernah lupa dengan kita itu. Biar dekat 900.000 berjuta pun dia tidak pernah putus asa. Tadi kita tingkatkan lagi, dari hasil kita sudah mengambil zikir, sudah kita perbarui iman kita, kemudian kita tingkatkan zikir untuk memantapkan iman kita. Lalu zikir yang ketiga, zikrullah hisnu minasyaitan. Tingkatkan lagi zikir untuk menghalang dari gangguan syaitan. Syaitan ini akan menghalang iman kita, akan mengulurkan iman kita yang sudah tingkat naik. Kejar itu. Supaya iman itu mantap, kuat dan teguh, maka istiqomahlah kita dengan itu, dengan iman, dengan amal yang kuat, dengan melalui istiqomah. Nah, kata Mukarram sahabat, kalau begitu, Otong, yang pentingnya harus ditingkatkan zikir itu. Bukan banyaknya, tapi yang benar. Nah, kata pengesah Abah, kalau Abah pakai, Abah sepuh, bila mana dia berzikir jahar, dari mulai isya sehingga subuh belum lagi habis 165 kali. Kata Abah, yang benar. Kalau gitu kata Pak Otong, bagaimana Abah yang benar itu? Sehingga begitu panjang sekali. Dari mulai isya sampai subuh belum habis 165 kali. Kalau saya udah 10.000 itu potong bilang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehingga beribu-ribu. Sehingga dari isya sampai subuh belum lagi genap 165 kali. Bagaimana Mbak? Coba kami inginkan. Oh begini kata Mbak. Satu diucapkan kalimat la illallah. Beliau itu mengintrospeksi ke dalam dirinya, terus mengisi, merasakan kehadiran hatinya, mengingatkan Allah. Zikir tujuan untuk mengingatkan Allah. Yang ingat hanya satu, bukan beribu. Gitu. Yang ribu itu bilang ingatnya, tapi yang satu itu benar-benar ingat. Illallah, difokuskan, mengintrospeksikan dalam dirinya, difokuskan bahwa zikir itu hanya satu, semata-mata untuk mengingatkan Allah. Maka difokuskan itu terus menerus. Kadang-kadang dengan satu kali zikir itu bisa subuh, tembus sampai subuh. Itu yang benar. Mana dicantumkan zikir jahar dan zikir khafi.
Lepas subuh baru beliau sempurnakan zikir 165 kali. Untuk isyak sampai subuh ia menyempurnakan zikir yang satu. Lepas subuh baru dia gunakan zikir sempurna 160. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bantu untuk memantapkan zikir khafi yang tadi malam ia berintrospeksi dari mulai isyak sampai subuh untuk menanamkan rasa cinta hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kali zikir dari isyak sampai subuh. Lepas subuh baru disempurnakan 165. Itu untuk memantapkan, karena urusan paginya lebih banyak daripada urusan dunia dan akhirat. Terbawa dalam kehidupannya hati yang tadi malam dibina itu, dalam kerjanya, dalam waktu makan, dalam bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan urusan. Jadi hati dia tu berjalan, berzikir kepada Allah. Begitulah seterusnya dilaksanakan oleh Abah Sepuh. Yang sekali itulah mencukupi terus menerus. Dua zikir digabung. La ilaha illallah diucapkan dan terus diintrospeksi dan ditanamkan rasa cintanya hati kepada Allah itu dengan mengingati Allah yang besar yang melihat, yaitu dinama musyahadah, muraqabah, merasa diintai oleh Allah, dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah, bermalam-malaman bersama dengan Allah. Biar siangnya dilakukan zikir 165 itu untuk memantapkan imannya agar tidak diganggu oleh syaitan dan iblis, agar tidak dilalaikan dengan urusan kerja dunia dia, sehingga hatinya langsung berdebu mengingati Allah Subhanahu. Itulah thariqah. Karena yang ketiga ini dinama robaniyah. Tujuannya itu dikapat dengan hakikat, dan ia untuk membersihkan hati, ruhnya, supaya disucikan segala dosa, noda, lalai, lupanya yang tertanam di dalam kolbunya. Maka dua zikir ini kita terus menerus. Sudah kita memperbarui iman kita, kita meningkatkan iman kita pada Allah dengan memperbanyakkan ucapan kalimah la ilaha illallah. Tujuan yang kedua untuk meningkatkan iman kita. Yang ketiga zikrullah la ilaha illallah dengan menghalangkan dari segala gangguan syaitan dan iblis. Selesai tugas ini baru zikrullah hiznu minan niran, zikir kepada Allah yang keempat, yang terakhirnya itu untuk supaya menjadi perisai, benteng daripada azab Allah Subhanahu wa taala, khususnya azab api neraka. Maka itu Allah mengatakan innallaha ta'ala harama 'alan nar man qala la ilaha illallah. Allah jamin sungguhnya aku Allah mengharamkan akan api neraka bagi siap hambaku yang mengamalkan, memperbanyakkan ucapan kalimah la ilaha. Allah sendiri haramkan api neraka daripada menjilatnya. Jadi perisai benteng pertahanan dari azab api neraka kalimah la ilaha illallah. Inilah hujah daripada mulanya kalimah yang dibawa oleh Nabi Allah Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan umat Islam, khusus umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ini dia yang namanya Islam itu. Ya Allah mengakui inna din indallahil Islam. Sungguhnya agama yang sebenar-benar, yang semulia-mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Yang lain tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam bermula dari kalimah la ilaha illallah, akhir dengan kalimah la ilaha, wal awalu kalimah la ilaha illallah, wal akhiru kalimah la ilaha illallah. Bermula dengan kalimah la ilaha illallah, berakhir dengan kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ini sebab ada orang beramal dengan mengikuti sebab dia ada ilmu, dia beramal.
Sebab dia cinta kepada syurga, dia beramal. Tapi kita tengok di penghujung niat kita, orang sembahyang, dia sembahyang kerana dia takut ke neraka, dia cinta kat syurga. Cuba tengok apa dia kata dalam sembahyang tu. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin, adaan makmuman atau imaman, kenapa? Lillah apa? Lillah syurga atau lillah neraka? Lillah, lillahi ta'ala. Walaupun dia cinta dengan syurga, takut dengan neraka, tapi solatnya lillahi ta'ala. Karena itu tujuannya. Kalau lillahi syurga bukan lillahi ta'ala, tidak diterima. Lillahi nawaitu samaudin anai fardhi ramadhana hazihi sanati lillahi. Di ujungnya semua lillahi, lillahi ta'ala, maknanya tiap apapun yang kita inginkan, sebab-sebab itu semua kerana Allah. Kalau kita sembahyang beribu tahun sekalipun, hitam dahi dan lututnya, kalau Allah tak masukkan surga, itu bukan hak kita. Sebab sembahyang bukan kerana lillahi surga, lillahi, puasa lillahi, zakat lillahi, semua lillahi, lillahi ta'ala. Kalau sudah lillahi ta'ala di penghujung, alhamdulillah, serah saja kepada Allah. Nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi. Nah, semua lillahi ta'ala. Karena tiap apa-apa kita buat, kembali semua kepada Allah. Untuk lillahi ta'ala, setelah itulah Allah telah berpesan, fa iza qadaitumus shalah tafazkurullah. Bila mana kamu selesai daripada sembahyang, kena sembahyang bukan kena syurga, bukan kena neraka, karena lillahi. Kalau kena lillahi ta'ala, bila mana selesai perlu sembahyang, ucapkanlah kalimah la ilaha sebanyak-banyaknya. Yang pertama untuk memperbarui iman kita, yang kedua untuk meningkatkan iman kita, yang ketiga untuk menghalangkan gangguan iman yang mengganggu iman kita, yaitu syaitan dan iblis. Yang keempat untuk menjadi benteng perisai dari segala ibadah kita, agar kita kembali benar-benar kepada la ilaha illallah. Itu dah akhir kita tengok. Semua begitu kan Ustaz? Nawaitu rafa'ana zakabai anjamain bani ada pun kena lillahi, ada kecil pun lillahi, semua. Nawaitu rafa'ana asghari min a'dha'i untuk ifrad aliyah lillahi. Ambil wudu pun kerana Allah. Kalau bukan kerana Allah, ayat bersih, ayat mutlak, ayat apapun tidak diterima Allah Subhanahu. Kalau lillahi solat, nawaitu rafa'ana asghari lillahi solat, lillahi kerana nak sembahyang, bukan kerana Allah. Wudu tu pun tak diterima oleh Allah Subhanahu. Ayat mutlak, ayat cukup, takung, cukup apapun, kalau tidak kerana Allah, tidak akan sempurna. Oleh kerana itulah Allah mengingatkan tadi, fa iza qadaitumus shalah, pada ahli-ahli zikir, murid tarekah, bila mana selesai fardu sembahyang, banyak-banyaklah menyebut nama Allah, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah, sehingga terpancar iman di dalam qalbunya, terbawa dalam kehidupannya. Itulah dimaksudkan thariqah. Untuk menyempurnakan itulah maka Islam menganjurkan kalimah itu dibawa oleh Allah SWT sampai kepada semua umat manusia yang ada di, khususnya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awak tadi ingat tujuan. Kepada ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah SWT, maka marilah kita sama meningkatkan amal, memperbanyakkan ibadah, ya, meluruhkan zikir kita dengan benar, ucap satu persatu kalimah la ilaha illallah hingga tertanam dalam rasa hati, cinta hati kita kepada Allah, cinta kepada la ilaha illallah. Karena suatu kita buat semua karena lillahi ta'ala. Angkat tangan begini, ini adab dalam sembahyang, kena jaga adab. Sembahyang angkat tangan ikut kata Allah, mau saja jangan angkat tangan begini, angkat tangan begini, angkat mengikut adab. Adab itulah yang akan meluruskan ikhlas kita kepada Allah. Tiap perbuatan ibadah kita akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwan akhwat yang dimuliakan,
Maka mari kita meningkatkan amal, memperbanyakkan zikir. Sekurang-kurang minimumnya kata Abah tiap waktu 165 kali. Jangan dikurangkan, lebih baik, lebih bagus. Sibuk kita sudah tentu, tapi yang masalah jangan buat-buat sibuk. Yang jadinya buat-buat sibuk terus ada sibuk, tapi disambung lagi di pura-pura sibuk. Hanya 5 minit lepas sembahyang zikir, sibuknya tak habis. Itu daripada maghrib sampai maghrib tak habis sibuknya. Jadi tingkatkan untuk kepentingan kita, untuk menampungkan ibadah kita, supaya sama-sama kita kembali kepada la ilaha. Inilah disebut dua zikir. Satu yang diucapkan dengan lisan lidah, kalimah la ilaha illallah, diperbanyak ucapan itu. Maka diikuti pula dengan doa. Kita mulai zikir dengan minta syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sama-sama. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin. Kita baca sama-sama. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Sebelum kita berzikir, kita mohon syafaat dulu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita diutuskan oleh Allah membawa kalimah yang agung ini supaya selamat umatnya. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir tadi menjamin umat dia tidak akan masuk neraka. Karena kebesaran kalimat la ilaha illallah. Dia yakin kalimah la ilaha illallah itu, siapa orang yang mengamalkan dengan benar, dijamin Allah tidak akan masuk neraka. Andai kata mereka menjadi muridku yang mengamalkan ikhlas dengan kalimah itu, aku jamin mereka tidak akan masuk neraka. Andai kata dia masuk neraka, akulah orangnya yang akan menahan supaya jangan dimasuk dulu, kecuali ampuni dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Mana dia meyakini bahwa keagungan kalimah la ilaha illallah seirama. Nanti saling ikat zikir itu akan membantu membukakan ruang-ruang hati yang kosong. Macam kami dulu di Pulau Bidin dengan Pak Imam kita. Kami mula berzikir di Pulau Bidin dulu. Masa saya mula-mula gila zikir tu. Gila juga tu. Gila zikir. Tengah-tengah gila zikir tu. Kita masa tak ada orang mau balik tarekat ni. Saya mau balik tarekat. Boleh begitu gila zikir. Kita tak zikir awal, kita zikir start Isyak pukul 12 Imam. Start Isyak subuh sekali putih. Ada satu malam, ada orang main nak minta ubat. Imam ada. Dia main pukul 2 pagi. Dia tak berani naik. Dia kata nampak orang beribu-ribu kain putih semua duduk depan laman rumah. Macam ada majlis sekian mulai. Esok dia tunggu di madrasah dekat itu juga. Esok pagi dia pergi esok tengok siapa mendadak. Semalam ramai. Ini majlis zikir. Tu tengah duk gila zikir tu. Tu gila juga, gila zikir. Dah kita tengah-tengah gila zikir, orang kampung tak nak pula. Dia kata sasau. Gila lebih teruk dah. Zikir di madrasah tak boleh, di rumah tak boleh. Saya buat hang tak pokok halban. Malam-malam saya nak berzikir atau Quran. Sebab tak boleh zikir di bawah. Orang kata duduk ganggu orang. Zikir di atas tak dengar suara di bawah. Di bawah dengar suara kebalik polis belakang. Suara tengah malam bawa atas pokok tinggi. Orang bawah tak dengar, tidak boleh nak elok. Orang jauh pula duduk dengar. Sampai kebalik polis langgar. Datuk Yusuf salah seorangnya polis. Start mutu main cari seorang berzikir. Apa hal? Cari-cari hingga masuk jadi ihwan. Unik zikirnya. Mari dekat tak dengar jauh. Ini orang gila zikir. Hari ni saya tak gila lagi dah sebab ramai ikut saya. Ikut orang gila ramai dah. Dulu saya seorang gila, lah ni ramai dah ikut. Tukang gila semua. Gila zikir sampai ke Perlis. Dulu ke Pulau Bidin orang tak mau. Dah sampai ke Perlis. Tuan pun buat tempat rumah dia.
Ya ikan bawai lah apa semua disiapkan untuk orang gila zikir. Ada laksa goreng lah, sedia aku orang gila. Macam-macam lagi disediakan. Nah inilah bahwa gila ni pun ada macam-macam ini gila. Alhamdulillah. Jadi saya tengok memetakkan zikir itulah yang penting, biar senada, biar seragam. Nah itu akan saling tolong menolong dan saling bantu membantu. Lagu dan irama jangan dipincangkan, nanti senada seiring itulah saling mendorong membantu agar hati, sinaran hati akan ditambahkan oleh Allah, imannya akan pancar dengan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan supaya kita berterus istiqomah dengan banyak-banyaknya berjemaah tiap malam seminggu sekali kita adakan hataman. Kalau dia dapat hataman satu hari berapa kali? Berapa kali hataman tadi? 4 kali. 4 kali hataman satu hari. Apa khataman tu? Berarti kita khatam satu hari 4 kali. Khatam zikir. Itu nikmat yang diinabah tu. Inabah. Kalau tadi taubah, mana inabah itu kembali. Unibu ila rabbi. Kembali hati daripada lalai dan lupa. Kalau tadi syariat, kembali kepada taubah, segala dosa noda tubuhnya. Kalau inabah, kembali hati yang lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa alat untuk mengingatkan hati itu? Kembali kepada zikir khafi. Wazkur rabbaka fi nafsika. Tanamkan rasa ingat hatimu kepada Allah, yang dibimbing hanya rasa hatinya kepada Allah, tidak punya huruf, tidak punya suara, hanya satu saja yang ditanam, rasanya hati kepada Allah itu di dalam tubuh hatinya. Allahu Allah, Allahu Allah. Jika masih merasa putus, sambungkan dengan segera. Allahu Allah, Allah. Dirasakan. Maka itu juga merasa begitu pun yang merasanya putus, cepat-cepat disambungkan hatinya dengan cinta kasih kepada Allah. Allahu Allah. Makin merasa jauh, coba usaha dekatkan hati kepada, tarik lagi macam kita ikatkan. Allahu Allah, Allah. Jika masih juga merasa kosong, coba isi rasanya hati kepada Allah. Pun juga masih merasa lupa juga, coba usahakan agar hati itu terus menerus ingat kepada Allah, sehingga mahabbah wa ma'rifah, kasihnya hati itu sehingga dapat mendekatkan, mendempelkan, merasakan hati itu bersama-sama dengan Allah. Itu disebut musyahadah, muraqabah. Itulah hati itu berpanjangan, bawalah kemana-mana. Maka bila mana hati itu tidak lupa kepada Allah, sambungan hati itu sudah mulai tumbuh imannya, itu dinamanya ma'rifat, hatinya kepada, sesuai dengan niat kita. Ilahi anta maksudi waridha kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Setelah kayuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hati itu hanya satu, tidak lain yang diharapkan, hanya kepada Allah Subhanahu. Latihlah, didik seluruh jiwaraganya agar hati kita kembali kepada la ilaha illallah. Para ikhwan, akhwat, berkat malam munaqib Syekh Abdul Qadir ini, mari kita mohon kepada Allah agar kita sentiasa beristiqomah dengan zikir yang dua ini, menjadi satu ibadah pada kita. Mudah-mudahan ibadah ini akan membawa hubungan kita dengan Allah, dan ia juga akan membawa keselamatan kita di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan teruslah kita berusaha tingkat dan amalkan dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang kita ditunjuk itu oleh guru kita, semoga kita dapat istiqamah berterus berjemaah. InsyaAllah Allah akan buka jalan seluas-luas bagi kita. Maka disitulah kata pengusaha, kata Pak Utong, bahwa Abah kalau mana kita datang ke Suryalaya, Abah itu tidak banyak buka kitabnya, tapi Abah banyak buka hijabnya. Hijab
yang selubung dalam hati itu dibuka oleh Abah supaya hati selalu ingat kepada Allah. Mudah-mudahan hati yang sudah dibuka hijabnya dengan memperbanyakkan zikir kepada Allah, semoga akan bertambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamat di dunia, bahagia di akhirat. Para ikhwan, akhwat yang saya muliakan, yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita usaha meningkatkan amal takwa. Berjemaah sama-sama. Yang kurang kita tambah, yang sudah kita syukuri, supaya kita sama-sama kembali ke jalan yang diridhai Allah, dunia wal akhirat. Baik diri pribadi kita, ahli keluarga kita, anak-anak cucu kita, semoga semuanya dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita harapkan. Jauhlah dari segala apa yang ditegah oleh Allah. Marilah kita usaha mendekatkan diri kita bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu malam ini yang dapat saya sampaikan sedikit. Yang penting tingkatkan amal, banyakkan zikir, penuh istiqamah berterusan, kekallah hingga akhir hayat kita. Mari kita doa sama-sama kepada Allah, semoga Allah perkenankan doa kita dan dijauhkan daripada segala malapetaka, dekatkan iman takwa kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina bi asar Rasulillah. Allahumma lakal hamdu wa lakal ba'da ridha wa syafa'ah wa ni'mah wal barakah mu'jizat Nabi Muhammad bi karamah Syekh Abdul Qadir bi barakah Syekhuna al-Mukarram Haji Abdullah Mubarak Jama' Syahibul Wafat Tajul Harifin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kakak dulu malam ini mengambil kesempatan majlis munakib Syekh Abdul Qadir. Semoga kita semua mendapat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudahi majlis munakib Syekh Abdul Qadir pada malam ini. Mari kita baca salawat Bani Hashim 3 kali sebagai penutup. Mudah-mudahan dengan salawat Bani Hashim ini akan menambah lagi rasa cinta hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Salim